Perlu diketahui anak yang pertama Dewi Mulan diberi nama Sayyidina Anwas, sedangkan anak yang kedua yang tubuhnya bercahaya diberi nama Sayyidina Anwar. Di saat-saat terakhir usia Nabi Adam sempat terjadi sebuah pertemuan, dan pada saat itu semuanya berkumpul. Hanya satu anggota keluarga yang belum datang, tidak lain dia adalah Sayyidina Anwar, yang sedang belajar di sebuah hutan di Tanah Keling, tepatnya yaitu di hutan Ambala. Sayyidina Anwar berguru kepada seorang pertapa yang tidak lain adalah Azazil. Nabi Adam menanyakan perihal Sayyidina Anwar kepada Sayyidina Awas, kemana Sayyidina Anwar hingga saat ini belum juga datang. Namun sebelum pertanyaan itu dijawab, tiba-tiba Sayyidina Anwar pulang. Dengan demikian Nabi Adam langsung bertanya, "Wahai cucuku, apa yang telah engkau lakukan?" Sayyidina Anwar menjawab, "Saya baru saja pulang dari menuntut ilmu dari seorang pertapa di negeri Keling. Tepatnya di hutan Hambala." Tiba-tiba Nabi Adam mendapatkan firasat bahwa cucunya ini telah bergaul dengan Azazel. Dengan bijak Nabi Adam berpesan kepada Sayyidina Anwar agar berhati-hati dalam bergaul dan menjauhi Azazil. Namun Sayyidina Anwar mengatakan bahwa ia belum pernah bertemu dengan orang yang dimaksud kakeknya itu. Selama ini dia hanya berguru kepada seorang pertapa tua dan namanya bukan seperti yang disebutkan kakeknya. Dia hanya mengatakan bahwa dia banyak mempelajari ilmu kesaktian dari kakek tersebut, mulai ilmu menghilang, ilmu terbang, ilmu menitis pada tubuh manusia, ilmu masuk ke dalam mimpi, ilmu melipat bumi, ilmu meringankan tubuh, ilmu kebal, dan masih banyak lagi. Mendengar keterangan ini, Nabi Adam semakin yakin bahwa pertapa yang dimaksud adalah benar, yaitu Azazil orangnya. Lalu Nabi Adam berkata, "Setelah ini, sebaiknya jangan lagi engkau berguru kepada pertapa itu, karena sesungguhnya dialah orang yang kakek maksudkan." Berselang 40 hari setelah wafatnya Nabi Adam terjadi perdebatan antara Sayyidina Anwas dan Sayyidina Anwar mengenai rahasia kehidupan. Sayyidina Anwar tidak sependapat dengan Sayyidina Anwas. YG mengatakan bahwa sudah menjadi ketentuan Allah bagi setiap YG bernafas akan mengalami kematian. Sayyidina Anwar berpendapat bahwa kakek mereka adalah seorang kekasih Allah. YG seharusnya mendapatkan keistimewaan dibandingkan makhluk lain. Jika kakek adalah kekasih Allah, seharusnya beliau bisa terhindar dari segala suka nestapa, bahkan kematian, serta bisa hidup abadi. Sayyidina Anwar juga tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan kakaknya tentang konsep ilmu YG. Dijelaskan kakaknya, menurutnya bahwa ilmu Tuhan itu sangat luas dan tak terhingga, termasuk ilmu YG dipelajarinya dari Azazil pun termasuk milik Allah. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun YG melarang seseorang menuntut ilmu apa dan dari manapun, karena sejatinya ilmu itu semuanya milik Allah. Perdebatan keilmuan tersebut semakin sengit, sehingga pada akhirnya keduanya terlibat pada pertempuran fisik. Sudah barang tentu Sayyidina Anwar lah YG memenangkan pertempuran itu, karena secara pengalaman soal keilmuan dan kadikdayaan beliau sangat banyak mempelajarinya dari berbagai wilayah dan guru. Karena itu sudah menjadi kebiasaan dan hobinya berkelana dan menuntut ilmu. Dikisahkan juga akibat pertempuran tersebut dan mengalahkan kakaknya, Sayyidina Anwar akhirnya memutuskan untuk kabur dari rumahnya. Sekuat tenaga Sayyidina Anwas mencegah kepergian adiknya, namun hal itu tak lagi diindahkan. Bahkan Sayyidina Anwar semakin mempercepat langkahnya. Terdengar di telinga Sayyidina Anwar dari kejauhan kakaknya berteriak dengan sangat keras sambil bersumpah, "Ingatlah suatu saat nanti akan ada masanya salah satu dari keturunanku YG bisa mengalahkan dirimu." Suara itu sangat jelas terdengar oleh adiknya, namun tetap tak dihiraukan. Dalam pelarian yang Sayyidina Anwar kembali dijumpai oleh Azazil, YG masih menyaru sebagai seorang pertapa.
Namun kali ini Ajazil mengatakan suatu hal tentang hubungan dirinya dengan Sayyidina Anwar. Dia mengakui bahwa dia adalah Ajazil YG juga masih kakeknya dari pihak ibu, Dewi Dlajah. Mendengar pengajuan dan cerita itu, Sayyidina Anwar kembali teringat apa YG dipesankan Nabi Adam agar tidak menjalin hubungan dengan Ajazil. Bahkan Sayyidina Anwar sempat menanyakan kenapa kakeknya, Nabi Adam, melarang dirinya untuk bergaul dengan kakeknya, Ajazil. Ajazil pun menceritakan kisah masa lalu itu kepada Sayyidina Anwar. Namun setelah mendengar cerita tersebut, Sayyidina Anwar berkata, "Saya tidak ingin terlibat dalam perseteruan kakek berdua, biarlah semua itu menjadi urusan dan tanggung jawab kakek berdua nanti di hadapan Allah. Bagi saya kalian tetap kakek dan guru saya dan saya tetap menghormati kakek berdua tanpa ingin terlibat sedikit pun dalam urusan masa lalu itu. Kini bagi saya ada YG paling penting adalah menuntut dan menguasai ilmu keabadian. Apakah kakek akan mengajarkan saya?" Ajazil menjawab dengan lantang, "Kakek akan mengantarkan kamu pada hajat MU, mari ikut kakek. Kita menuju sumber keabadian." Mereka pun berangkat, dengan kesaktian YG mereka miliki hingga tidak perlu waktu YG terlalu lama, tibalah mereka di Kutub Utara. Sesampainya mereka di Kutub Utara, kemudian Ajazil membawa Sayyidina Anwar ke sebuah daerah YG terletak bersebelahan dengan Kutub Utara tersebut, sedangkan wilayah itu disebut oleh dengan nama Tanah Lulmat. Kemudian Ajazil memerintahkan Sayyidina Anwar untuk bertapa menunggu kedatangan awan kelabu yang sangat pekat yang mengandung kilatan petir yang menyambar dengan suara guntur yang sangat dahsyat. "Awan inilah YG akan menjadi pembawa mustika keabadian yang kamu inginkan." Begitu pesan Ajazil lalu kemudian meninggalkannya sendiri melakukan pertapaan. Singkat kisah, selang waktu berlalu selama 40 tahun, tapa yang dijalani Sayyidina Anwar kiranya membuahkan hasil. Tiba-tiba di atas langit tepat di hadapannya muncul awan gelap pekat seperti yang dikatakan Ajazil sebelum pergi. Awan tersebut semakin tebal dan mulai menjatuhkan butiran air. Tiba-tiba terdengar dari dalamnya suara yang sangat keras seraya memerintahkan agar Sayyidina Anwar segera meminum serta mandi dengan air YG. Mulai menjadi hujan dari awan tersebut. Dalam hati dia berencana untuk menyimpan air tersebut untuk dijadikan sebagai pusaka. Kemudian dia mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya yang ternyata itu adalah pusaka Cupu Manik Astagina yang rupanya telah diberikan Ajazil saat menjelaskan tentang hubungan kekeluargaan mereka. Diceritakan, tanpa disengaja suatu ketika Ajazil melintas di Samudera India, dia melihat pusaka itu dan mengambilnya, dan kini pusaka itu telah diberikan pada Sayyidina Anwar cucunya. Kembali pada Sayyidina Anwar yang ternyata telah selesai memuat seluruh air keabadian, semuanya masuk ke dalam pusaka kecil YG berbentuk kendi namun mampu menyimpan sedemikian banyak jumlah air dari awan tersebut tanpa tersisa, dan air keabadian ini kemudian dikenal dengan Mawel Haya atau pusaka Tirta Kamandanu yang berguna mengobati segala macam luka, baik ringan maupun berat, fisik maupun rohani, bahkan juga bisa menghidupkan kembali orang yang mati sebelum ajal sesungguhnya. Setelah berhasil mendapatkan jahatnya, kemudian Sayyidina Anwar dan Ajazil meninggalkan tempat tersebut, sehingga akhir Ajazil meminta berpisah karena ada sesuatu hal penting yang harus dia selesaikan, dan mereka pun berpencar masing-masing melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanannya Sayyidina Anwar tak sengaja melihat sebuah pohon YG aneh. Tidak ada selembar daun pun yang tersisa pada pohon itu meski bentuknya sangat besar dan subur. Kemudian dari dalam hatinya beliau mendapatkan ser.